Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan silabu dari kuliah kita hari ini, yang saya akan awali dengan perkenalan terhadap saya. Ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayangan itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau kenal saya tidak harus menyayangi, karena nanti takutnya ada yang marah kan itu ya. Saya suami Bapak dan Ibu atau istri Bapak dan Ibu. Nama saya Jumadi, Bapak dan Ibu. Boleh dipanggil JMD kan itu. Biasanya saya dari keturunan Turki. Turki itu turunan Gunung Kidul ya. Jadi kalau ada yang dari Gunung Kidul berarti satu suku atau satu kampung halaman dengan saya. Saya menikah dan laki-laki, insya Allah laki-laki tulen ini tuh, anak satu. Saya tinggal di Jalan Sunario nomor 16. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke Raminten, kemungkinan besar parkir di tempat depan saya, dan mudah-mudahan tidak pernah kena marah saya karena kadang-kadang ada yang parkir depan pintu pagar saya. Yang lebih penting dari ini, Bapak dan Ibu bisa dicatat nomor alamat email saya. Barangkali nanti Bapak dan Ibu ketika mengirimkan tugas atau yang lainnya, Bapak dan Ibu pasti akan membutuhkan alamat email tersebut. Yang kedua, informasi yang penting yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari slide ini adalah alamat website gratisan saya. Gitu. Ya, orang ekonomi biasa memanfaatkan yang gratis-gratis. Di http://jumadiumj.blogspot.com. Ini ada satu website saya. Yang kedua nanti ada murakabi.blogspot.com, itu juga website saya. Nah, semester ini saya diberikan amanah oleh Pak Kaprodi, kalau Bapak dan Ibu sudah kenal, namanya Pak Asca Saputra Aditya. Bapak dan Ibu tidak boleh sebut salah nama ya, Aska itu tidak boleh, Asca ini. Pokoknya harus Pak Asca. Itu saya diminta oleh Pak Asca untuk mengampu mata kuliah manajemen operasi. Bobotnya adalah 3 SKS, kalau dihitung menit itu 2,5 jam untuk pertemuan kita. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu nanti kalau didiskon waktunya lebih senang. Karena itu salah satu ciri orang Indonesia bahwa suka beli yang mahal-mahal. Jadi harusnya dikasih 150 menit, dikasih 60 menit, alhamdulillah Pak, cepat selesai kan. Yang berikutnya syaratnya adalah riset operasi. Nah, Bapak dan Ibu kena diskon lagi nih. Harusnya Bapak dan Ibu itu ngambil manajemen operasi itu setelah riset operasi. Nah, semester ini dibarengkan. Jadi dibarengkan dengan manajemen operasi 1. Sehingga Bapak dan Ibu hemat 1 semester paling tidak itu. Jadi lulusnya harus cepat, lebih cepat 1 semester dibandingkan angkatan saya dulu. Nah, yang berikutnya apa yang perlu kita ketahui dari slide ini adalah tujuan instruksional umum. Apa sih Bapak dan Ibu manfaatnya atau tujuannya Bapak dan Ibu diberikan materi tentang manajemen operasi 1 di program studi manajemen ini? Tujuannya adalah bahwa di akhir kuliah mahasiswa dapat memahami konsep tentang manajemen operasi dan mengaplikasikannya sehingga kegiatannya menjadi efisien dan efektif. Jadi nanti saya mengukur Bapak dan Ibu itu menerima materi saya itu bisa masuk atau tidak, itu gampang ukurannya. Kalau IP Bapak dan Ibu semester ini naik, ya berarti Bapak dan Ibu mendengarkan saya, memahami konsepnya, dan mengaplikasikan. Tapi kalau IP-nya turun, berarti Bapak dan Ibu masuk, tidak mendengarkan, dan tidak memahami, sehingga tidak bisa mempraktekkan. Itu ukurannya gampang. Jadi ukurannya adalah IP-nya harus naik. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mencapai tujuan tersebut, jadi TIU ini ibaratnya kalau Bapak dan Ibu rumahnya Mantri Jeron, karena ada yang jadi camat Mantri Jeron kalau nggak salah. Nah, itu ibaratnya adalah datang atau pergi dari Mantri Jeron ke Malioboro misalnya. Nah, itu tujuannya apa gitu. Nah, kalau tujuannya nggak ditetapkan, Bapak dan Ibu bisa muter-muter seharian nggak dapat apa-apa. Gitu. Maka harus diberikan tujuannya. Tujuannya ke Malioboro apa? Oh, mau beli baju. Baju apa? Untuk suaminya, untuk anaknya, atau untuk istrinya. Itu harus jelas, jangan sampai ini.
Nah, kenapa ketika kita pergi tidak menentukan tujuan? Nah, itulah yang menyebabkan tidak efisien dan tidak efektif. Maka tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mencapai efisien dan efektif. Nah, untuk mencapai ini saya mendesain materinya ini Bapak dan Ibu. Nah, ibaratnya adalah kalau TIU ini adalah pohon kelapa yang di puncaknya itu ada buah kelapanya, saya bikin tatarannya ini. Tatarannya itu tangganya. Tangga untuk mencapai puncak pohon kelapa itu. Nah, materi yang didesain untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama terkait dengan pengantar manajemen operasi. Kita akan bicara tentang yang ringan-ringan dulu kan gitu. Kita bicara tentang yang ringan-ringan dulu, baru nanti yang agak berat gitu. Seperti orang makan kan ada makanan pembukaan. Nah, manajemen operasi seputar definisi dan paradigma. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, strategi operasi. Jadi bagaimana strategi melakukan operasi. Operasi itu kegiatan Bapak dan Ibu, bukan pembedahan kan itu ya. Strategi operasi itu adalah kegiatan. Jadi manajemen operasi adalah manajemen kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Kalau manajemen operasi adalah menghasilkan sesuatu. Bisa produk berupa barang, bisa produk berupa jasa. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang seleksi dan desain produk. Kita akan mendesain, seleksi, memilih, menentukan produk apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, oleh masyarakat. Karena produk itu kalau kita hanya waton bikin, belum tentu dibutuhkan. Maka perlu ada seleksi dan desain produk. Kalau kita sudah mengetahui jenis produk yang akan kita hasilkan, kita itu berarti bersama-sama, kalau saya dan Ibu nanti bikin perusahaan bareng kan itu. Nah, kita hasilkan, berarti berapa jumlahnya di dalam peramalan itu. Nanti Pak dan Ibu akan menjabarkan tentang teori peramalan. Secara spesifik nanti di semester kelima, insya Allah juga akan dapat mata kuliah bisnis forecasting atau peramalan bisnis. Itu tindak lanjut dari mata kuliah ini. Nah, kalau sudah ketahuan jumlahnya berapa, Bapak dan Ibu nanti kita akan membacakan tentang kapasitas perusahaan atau perencanaan kapasitas. Kita akan menentukan berapa optimal produk yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Ini juga mengingatkan karena Bapak dan Ibu sudah mendapat materi di matematika, yaitu linear programming. Ada yang pendekatannya grafik, ada yang pendekatannya simplex. Nah, ini adalah aplikasi dari perencanaan kapasitas. Nah, kalau sudah ketahuan jumlahnya berapa, Bapak dan Ibu, kita akan bahas tentang proses produksi. Terus caranya membuat gimana? Cara bikinnya ya apa? Kalau bahasa Surabayanya, ya apa nggak ini? Kayak apa? Bagaimana cara membuatnya? Apakah menggunakan alat manual atau akan menggunakan alat otomatis? Maka nanti proses produksi itu ada yang automatically dan ada yang manual. Prosesnya ada yang terus-menerus, ada yang terputus-putus, atau yang campuran. Itu yang garis besarnya. Nah, yang terakhir di mata kuliah manajemen operasi 1 itu kita akan bahas tentang perencanaan fasilitas atau plan layout. Dari sekian materi ini, Bapak dan Ibu sudah menjadi pelaku semuanya. Sudah melakukan ini semuanya. Sudah mengeksekusi semuanya. Cuma kalau saya ibaratkan Bapak dan Ibu itu berjalan di kegelapan malam, tidak kesandung alas gagap. Nah, hari ini tujuannya adalah saya hanya memberikan senternya atau kalau bahasa Solo sentolop gitu ya. Menggunakan batu baterai supaya Bapak dan Ibu itu jalan di malam hari tapi terang gitu, atau bawa obor kalau zaman dulu gitu. Nah, fungsinya adalah ngobori Bu hari ini. Nah, apa buku yang bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk mendesain materi itu? Bukunya adalah tidak banyak. Ada bukunya Pak Agus Ahyari, ada bukunya Pak Sofyan Asywari, ada bukunya Pak Sukanto, ada bukunya Pak Julian Jamid, ada bukunya Om Nigel, ada bukunya Om Anis Kumar, dan ada bukunya Om Sanders ini itu. 1, 2, 3, 4 di atas silahkan Bapak dan Ibu cari sendiri. 3 ke bawah, kalau tidak punya, nanti tinggal request saya. Saya akan kasih Bapak dan Ibu dengan cuma-cuma. Tapi dalam bentuk e-book.
hard copy-nya saya juga tidak punya. Nanti kalau Bapak dan Ibu, bagi yang tidak request, ya tidak saya kasih, berarti tidak membutuhkan. Jadi kalau saya kasih nanti percuma kan itu. Nanti silahkan bisa saya kirim ke salah satu orang, ketua kelas atau siapa nanti bisa memberikan alamat email ke WA atau ke email saya tadi. Nanti saya akan kirim insya Allah 3 buku yang bawah itu. Ini literaturnya. Nah Bapak dan Ibu, lalu bagaimana sistem penilaian dalam kelas ini? Yang jelas ada tugas. Ada tugas. Nah, tidak hanya satu. Karena kalau tugas-tugas berarti minimal 2 ini. Di mana itu? Minimal di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu ada tugas tambahan di luar itu. Apakah itu nanti saya belum tahu. Di-mute terus, suaranya di-mute, ini di-mute. Yang kedua Bapak dan Ibu, keaktifan di kelas. Nanti kita menggunakan perkuliahan ini tidak hanya menggunakan Zoom. Nah, saya tahu kalau Bapak dan Ibu menggunakan Zoom terus nanti saya nggak tahu sudah dapat paket data belum ya dari Kemendikbud yang itu. Harapannya sudah nggih Bu nggih? Belum, Pak. Belum nggih. Oh nggih. Belum. Kemarin sudah mengaktif data belum nggih? Sudah. Sudah masuk daftar, cuma mungkin belum masuk aja. Oh nggih, belum masuk aja. Nanti tolong Bu pintunya jangan dikunci biar cepat masuknya ya. Oke, kemarin saya sudah menandatangani sekitar 600-an, periode kedua mudah-mudahan termasuk yang Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya adalah keaktifan di kelas tadi ya. Bisa bertanya nanti di Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa bertanya, bisa menanya, bisa menjawab pertanyaan saya atau bisa menjawab pertanyaan orang lain yang disampaikan di Google Classroom. Nah, yang berikutnya ujian tengah semester. Kalau disingkat UTS itu sering dipelesetkan ujian tidak serius. Terus ujian akhir semester itu disingkatnya UAS, ujian agak serius ya. Ya, Ibu harus serius walaupun dipelesetkan itu harus serius karena itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan bagi Bapak dan Ibu. Nah, kalau ingin sukses Bapak dan Ibu, sistem penilaian ini untuk mengantarkan Bapak dan Ibu supaya dapat nilai A. Jadi di kelas ini semua tak kasih nilai A. Cuma Bapak dan Ibu, pemberian nilai A ini harus dipertahankan sampai akhir semester. Karena saya kecewa dengan kelas-kelas sebelumnya, di awal kuliah itu saya kasih nilai A, begitu keluar ditarik nilainya jadi B-. Ini salah siapa ini? Salah dosennya atau salah mahasiswanya? Ya jelas salah mahasiswanya lah. Karena nilai A itu akan terkurangi dengan sendirinya oleh perilaku Bapak dan Ibu. Satu, dikasih tugas nggak ngerjakan, berarti tak coret, min. Gitu. Di kelasnya diem aja, gitu. Ya berkurang. Ujian tengah semester jawab ya nggak serius, gitu. Ya dikurangi, gitu. Ujian akhir semester ya tidak serius, kurangi. Jadi A itu bisa menjadi Amin, bisa menjadi B, bisa menjadi C, manakala itu tidak terpenuhi. Makanya Bapak dan Ibu, nilai A itu tolong dipertahankan. Susah loh nyari nilai A itu. Nah, Ibu tinggal duduk aja sudah kasih nilai A. Nah, kalau ingin sukses Bapak dan Ibu, nah, syarat berikutnya adalah jangan takut dengan siapapun, termasuk dengan dosennya. Artinya takut bertanya. Ada patah mengatakan takut bertanya saat di jalan kan. Kalau di sini takut bertanya tidak dapat nilai A gitu. Karena kalau bertanyanya pas saat ujian nanti Bapak dan Ibu kategorinya curang. Maka bertanyalah sebelum ujian. Yang berikutnya niat yang kuat Bapak dan Ibu. Hari ini yang duduk di ruang Zoom ini insya Allah adalah orang-orang yang punya niat yang kuat. Karena niat itu tidak hanya diucapkan, niat adalah dilakukan. Do it now kan itu. Jadi lakukan sekarang. Jadi kalau saya mau niat kuliah masuk mata kuliahnya Pak CMD kan itu. Tapi tidak masuk-masuk di Zoom, tidak masuk-masuk di Google Classroom gitu, malah masak gitu loh. Wah, itu namanya tidak niat itu. Itu hanya angen-angen itu. Dan ya tidak baiklah untuk kesehatan pikiran Bapak dan Ibu. Karena kuliah ini adalah menyehatkan pikiran kita dan memerdekakan pikiran kita. Terus semangat kayak mau malam mingguan ini bagi yang anak muda ini. Pakai parfum 3 kali, 3 lapis. Gitu.
ditambah semangat belajar dan lulus. Nah, lulus dengan nilai yang tinggi itu, yang A gitu loh. Ya, targetnya A, kalau meleset kan 3,95 kan itu. Jadi amin. Nah, untuk menjaga keseriusan Bapak dan Ibu supaya sukses, saya bikinkan ikrar nih Bapak dan Ibu. Nih, Bapak dan Ibu, saya bikinkan ikrar. Ya, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Untas Widya Mataram, Pak dosen akan sungguh-sungguh doakan agar kami sukses. Ini ikrar Bapak dan Ibu walaupun yang bacakan saya loh ya. Nah, oleh karena itu dalam hati Bapak dan Ibu juga harus berikrar itu. Berikrar pada diri sendiri, jangan berikrar kepada saya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban tertinggi itu bisa dengan diri sendiri dan Tuhannya. Nah, saya sebagai Bapak dan Ibu, tim mediator itu, saya respon dengan baik. Oh iya nak, mohon maaf kalau usianya ada yang lebih atau sama dengan saya panggil nak karena posisi saja Bu, ini bukan berarti tidak menghargai saya, karena posisi saja gitu. Oh iya nak, kami semua mendoakan kalian, semoga kalian sukses dalam studi dan dilimpahi rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan lupa berdoa Pak dan Ibu. Karena doa itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Ada Bapak. Jadi Tuhan itu akan menyebut kepada kita orang yang sombong kalau kita tidak mau pernah berdoa. Akhirnya selamat belajar Bapak dan Ibu, walaupun ini sore, anggap aja ini matahari terbit, semangatnya tetap semangat pagi kan itu. Kalau bicara mandi, ya saya belum mandi, saya nggak tahu Bapak dan Ibu sudah mandi belum kan itu. Tapi bagi kita bukan kendala karena baunya saya kira tidak akan sampai di tempat Bapak dan Ibu. Nah sebelum saya masuk ke materi, ini kontrak kuliah namanya Bapak dan Ibu. Sepakat enggak dengan kontrak kuliah ini. Jadi keberkahan ini akan dinilai dari kontrak kuliah ini disepakati atau tidak. Kalau bahasa syariatnya akadnya itu. Tapi akadnya yang bikin saya, tinggal Bapak dan Ibu setuju atau tidak. Kalau tidak setuju ya tinggal angkat tangan, tidak setuju mana yang tidak setuju, kita koreksi dan kita sepakati secara bersama-sama. Monggo sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu disampaikan. Ini speakernya bisa di-mute dan unmute sendiri-sendiri. Itu. Bagi yang ingin mengomentari, silakan dibuka. Tidak ada, J. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Saya akan memperkenalkan RPS. Jadi RPS, ini saya akan stop. Yang RPS-nya kelihatan enggak, Bu ya? Belum, J. Saya akan stop dan saya akan share file baru, yaitu tentang RPS. Jadi rencana pembelajaran semester ini jelas ditandatangani oleh pengembang RPS, saya, Jumadi, dan Kaprodi atau koordinator Pak Asca Saputra Aditya. Jangan salah sebut ya, Pak Asca Saputra Aditya. Dalam RPS saya itu ada 14 kali pertemuan Bapak dan Ibu, dan di sini rinci. Barangkali kita tidak akan saklek, tetapi ini menjadi guidance ya, itu. Ibaratnya kita berjalan di atas rel kereta api itu, ini adalah relnya, ini adalah guidance-nya yang harus kita ikuti. Dalam perjalanannya saya hampir tidak persis, karena di tengah-tengah itu biasanya ada kapital selekta dan kadang-kadang mahasiswanya lebih aktif dan itu akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga kadang-kadang tidak sampai selesai. Kita prediksikan ada 14 kali pertemuan, walaupun di dalam jadwal itu ada 12 kali, nanti kita akan 14 kali pertemuan, 2 kali ujian akhir dan ujian tengah semester. Ini sama ya tadi referensinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa cermati sendiri, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, tidak perlu ditanyakan. Yang berikutnya saya akan masuk ke materi yang inti pada semester, pada bagian pertemuan sore hari ini.
saya akan share tentang materi tentang pengantar dari manajemen operasi. Oke. Saya akan mulai dari pilar manajemen operasi, Bapak dan Ibu. Saya punya keyakinan Bapak dan Ibu sudah memahami dua fungsi yang pertama, yaitu ilmu manajemen sebagai suatu ilmu dan manajemen sebagai suatu seni. Apakah masih ada yang ingat itu atau sudah lupa? Kalau sudah lupa, fungsi saya adalah mengingatkan. Harapan saya Bapak dan Ibu masih ingat, walaupun saya ngomongnya tahun 2020, nanti 2050 Bapak dan Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau saya sebagai penghantar itu konduktor, Bapak dan Ibu ya akan menjadi bolam yang terang lampunya. Tapi tergantung bolamnya mereknya apa, Bung Serem atau yang lain. Sehingga ketika saya tanya, apa sih yang disebut dengan manajemen sebagai ilmu? Nah, Bapak dan Ibu jangan hanya sekedar membaca itu seperti istilahnya menghafal definisi, tetapi membongkar apa yang dimaksud dengan definisi. Karena setiap definisi itu ada variabelnya, ada indikatornya, ada yang bisa digunakan untuk mengukur kan gitu. Nah, oleh karena itu sistem perkuliahan kita kali ini adalah membedah apa yang terkandung di dalam poin-poin yang sudah saya sampaikan ini. Saya menggunakan materi ini dalam bentuk PowerPoint supaya saya berharap bahwa poinnya ada powernya. Ini manajemen sebagai suatu ilmu adalah bahwa manajemen itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi ketika Bapak dan Ibu belajar tentang ilmu manajemen itu sebenarnya belajar tentang pengambilan keputusan. Belajar tentang alat untuk mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya efisien dan efektif tadi. Jadi alat untuk mengambil keputusan, di mana keputusan yang diambil itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Sifatnya kuantitatif. Apa itu contohnya? Kita dikasih waktu 10 menit lagi ya. Nah, tapi nanti akan saya sambung lagi setelah ini off, akan saya sambung lagi dan akan saya share lagi linknya di Google Classroom. Paling tidak kita sampai jam 5-an lah nanti. Nah, contohnya adalah ketika Bapak dan Ibu belajar tentang matematika. Bapak dan Ibu diajari tentang teori break-even point, betul ya? Diajari tentang teori break-even point. Untuk menentukan break-even point, berapa tidak untung dan berapa tidak rugi, Bapak dan Ibu tidak melakukan musyawarah dan mufakat. Tetapi Bapak dan Ibu menggunakan pendekatan matematik. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan sebagai sales, manajer pemasaran, Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan berapa jumlah barang yang akan dijual di kota Yogyakarta, Bapak dan Ibu tidak musyawarah mufakat, tetapi Bapak dan Ibu melakukan forecasting, menggunakan regresi. Sehingga akan ketemu berapa yang akan dijual di kota Yogyakarta dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Alatnya apa? Alatnya statistik. Alatnya adalah riset operasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah manajemen sebagai suatu seni, bahwa manajemen sebagai suatu alat untuk mengambil keputusan, di mana di dalam mengambil keputusan tersebut tidak didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya kuantitatif, tetapi didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya kualitatif. Ambil contoh, kalau Bapak dan Ibu sekarang menjadi supervisor, Bapak dan Ibu ingin mengambil keputusan untuk menempatkan seseorang atau meminta bantuan seseorang mengerjakan sesuatu. Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan, idealnya tidak menggunakan perintah yang sama untuk orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, Bapak dan Ibu minta, mohon maaf ini tanpa kita bicara dan suku, minta orang Jawa dan orang Jakarta misalnya. Memerintah orang Jawa dengan orang Jakarta itu dengan pola yang berbeda. Kalau dengan pola yang sama, saya yakin tidak akan berjalan dengan efektif. Karena apa? Karena barangkali Bapak dan Ibu pada saat mengerjakan itu ada rasa ketidakikhlasan ketika
mendirectnya dengan cara yang tidak enak didengar. Ambil contoh, misalnya saya orang Jawa, ibu memerintah kepada saya, Jum, kerjakan itu, kamu ngapain duduk-duduk saja itu? Cepat. Nah, misalnya seperti itu. Sebagai seorang Jawa saya bilang, iya Pak. Tapi begitu Bapak itu Ibu pergi dari hadapan saya bilang, udle bodong. Ada keluhan-keluhan yang kadang-kadang tidak terucapkan ketika ada di depan kita. Maka idealnya adalah pendekatan seni itu adalah bagaimana kita meminta bantuan dengan cara yang baik, yang tidak menyinggung seorang, disesuaikan dengan culture-nya. Misalnya begini, kalau minta dengan orang Jawa itu ya Dek, tolong ada waktu enggak, misalnya gitu. Agak panjang memang, tetapi kita butuh. Sedang longgar enggak? Oh ya sedang longgar Pak. Bisa bantu saya gitu. Atau bisa saya minta tolong kan gitu. Dengan cara seperti itu. Kalau sudah, ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Itu adalah pendekatan seni yang kadang-kadang tidak dilakukan. Contoh yang lain yang saya pernah lakukan, Bapak dan Ibu, itu adalah ketika saya menjadi koordinator bidang SDM. Suatu saat saya menjumpai tim saya itu dimintai tolong. Yang teman saya itu laki-laki, yang minta tolong itu perempuan. Mas, saya tolong diambilkan barang di atas lemari. Lalu tim saya yang laki-laki itu bilang, diambil sendiri kan bisa. Kagak Mas, yo naik kursi naik kursi. Itu jawabannya sang laki-laki. Nah, begitu saya melihat seperti itu, maka pola saya itu berbeda. Waktu itu saya sebagai koordinator, saya ingin memerintah tim saya tadi untuk mengetik. Saya bilangnya tidak, Mas tolong ketikkan enggak. Saya ketik dulu 2-3 baris, setelah itu saya panggil, Mas mohon maaf, sedang tidak sibuk. Iya Pak, ini tolong diteruskan ya. Oh iya Pak, diteruskan. Setelah saya lihat ternyata selesai, maka polanya harus dirubah. Dan itulah yang disebut dengan seni mengelola. Jadi seni mengelola, jadi manajemen sebagai suatu seni. Nah Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah menjadi praktisi. Empan Gopapan, itu salah satu kalau kita kaitkan dengan budaya Jawa, dengan kampus Widya Mataram yang berbasis budaya. Empan Gopapan itu penting. Gitu. Kapan, di mana, siapa yang kita hadapi, dengan cara apa. Itu disebut dengan the art of management. Nah, pilar yang ketiga adalah manajemen sebagai POAX. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi manajemen apapun termasuk manajemen operasi Bapak dan Ibu, itu perlu perencanaan yang baik. Pertanyaannya, gimana Pak merencanakan yang baik? Gampang triknya. Tulis yang akan Anda lakukan. Itu adalah perencanaan. Tulis yang akan Anda lakukan. Triknya. Supaya efektif efisien, nanti di organizing dan di actuating dilakukan, maka lakukanlah yang sudah Anda tulis. Jadi manajemen itu gampang. Manajemen operasi itu gampang. Menulis yang akan dilakukan dan melakukan yang sudah ditulis. Ada konsistensi ini. Baru nanti yang terakhir J-nya adalah controlling. Diawasi, dikontrol. Kenapa kok tidak tercapai tujuan yang efektif, efisien tadi? Nyimpangnya di mana? Siapa yang menyebabkan penyimpangan ini? Apa penyebabnya? Nah itu yang harus Bapak Ibu bedah. Nah saya yakin di Bapak dan Ibu di tempat kerja masing-masing pasti melakukan proses ini. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Cuma controllingnya yang seperti apa? Gitu. Ada kontrol itu di 25% pertama pekerjaan, ada yang 50% pekerjaan, ada yang 75% dan yang 100% itu. Itu controlling. Nah, trik yang paling sederhana adalah Bapak dan Ibu bikin checklistnya. Misalnya, paling contoh saja Bapak dan Ibu menjadi koordinator peringatan Hari Kemerdekaan di tingkat kecamatan misalnya. Kecamatannya mana saja boleh kan itu. Nanti Bapak dan Ibu checklist, apa sih yang menjadi error ini? Wah, speakernya bengung. Nah, centang, speaker bengung. Nah, gitu.
tali benderanya kurang licin, dikerek era melaku-melaku kan itu. Nah itu bisa diawasi. Nah yang keempat Bapak dan Ibu, manajemen sebagai smart activity, aktivitas cerdas. Jadi Bapak dan Ibu dengan manajemen operasi ini Bapak dan Ibu harapannya melakukan aktivitas cerdas. Aktivitas cerdas itu gimana sih? Aktivitas cerdas itu begini. Bapak dan Ibu melakukan sesuatu yang kecil tapi memberikan nilai tambah yang besar. Jadi core produknya itu sudah ada. Bapak dan Ibu hanya menambahkan embel-embel sedikit kalau orang Jawa itu. Tapi nilai jualnya akan menjadi tinggi. Ambil contoh. Apa yang membedakan kaos Dagadu dengan kaos yang lain? Bahannya sama. Oh, kaos Dagadu itu lucu-lucu. Yang lain juga lucu, tapi bukan Dagadu kan gitu. Dan harganya juga berbeda. Mohon maaf, saya menggunakan merek Dagadu karena Dagadu tidak hanya sekedar merek kaos sekarang. Sekarang menjadi brand kota gitu. Dan saya bukan di-endorse oleh Dagadu kan gitu. Atau mengendorse Dagadu kan itu. Diminta untuk mengendorse Dagadu, enggak. Saya mencontohkan aja bahwa Jogja adalah kota kreatif. Yang di mana Pak? Ada smart activity, ada aktivitas cerdas. Dagadu itu yang membedakan hanya logonya Pak dan Ibu. Yang logonya sebenarnya agak bahasa slangnya adalah agak kasar ya. Medamu kan itu kan istilah itu. Medamu gitu. Itu yang bedakan. Sehingga Dagadu itu menjadi brand kota. Tidak ada Dagadu Klaten, nggak ada. Apalagi Dagadu Bantul, nggak ada. Dagadu Wonosari, yang ada Dagadu itu Jogja. Ya kalau orang bilang Dagadu Jogja, sama gudeg, nggak ada gudeg Boyolali gitu loh. Gudeg Jogja kan gitu. Itu sama dengan kalau Solo itu Serabi kan gitu. Nah, Serabi Notokusuman misalnya itu Serabi Solo. Jadi kalau mau makan Serabi yang enak ya ke Solo. Itu smart activity. Contoh yang lain Bapak dan Ibu, ada yang dari Bantul saya kira, dan mudah-mudahan ada yang jadi pengusaha geplak itu. Jadi kalau Zoom lagi ada yang bisa menyajikan geplak. Geplak itu dulu harganya murah, isinya banyak. 1 kilo, rapayu, regane murah. Sekarang sedikit harganya mahal, laku. Kenapa? Karena waktu itu geplak dikemas dengan kemasan besek.